Maaf, taksinya sudah disewa. Mungkin kamu bisa menunggu yang berikutnya. Kamu pikir ayahmu buta? Jelas kosong. Beraninya kamu menolak layanan? Kamu tahu siapa aku? Hahaha. Dia pewaris elit, Zaki. 9 perkebunan kota sungai milik keluarganya. Anggap saja beruntung bisa melihatnya. Kamu cuma sopir taksi jelek. 1 telepon darinya, kamu selesai, dan kamu masih tidak hormat. Tidak, aku tidak berani. Ini benar-benar tidak nyaman. Jangan tidak tahu diri. Aku sudah memotret plat nomormu. Sebelum aku marah, buka pintunya sekarang. Taksiku tidak mengantar yang hidup di malam hari. Kamu terlalu banyak bicara. Kalau mau berbagi tumpangan, kamu harus minta izin penumpang penyewa. Hahaha. Berbagi tumpangan? Di kamusku, tidak ada yang namanya berbagi tumpangan. Lihat dirimu. Kau pikir kau siapa? Berapa? Sebutkan harganya. Bagaimanapun, mobilmu kami ambil semuanya. Jangan macam-macam dengan penumpangku, itu akan menambah pahala. Jangan menyesal nanti. Tolong jangan pilih-pilih. Mobil jelekmu? Ya, harus kuakui masih cukup reot. Aku tidak bicara padamu. Sangat jelek. Apa yang ada di mobil jelekmu? Dupa dan lilin. Aku membelinya untuk kuil. Sebentar lagi festival hantu. Pembawa sial. Hentikan. Hei. Apa yang kau bentak-bentak? Aku penumpang sekarang. Loh, itu untuk penumpang di kursi belakang. Tuan Zaki, dia bilang itu untuk kursi belakang. Dia mengutuk kita. Kau mencari masalah? Bukankah dia mengutuk kita? Barangnya cuma lebih dari 100.000 rupiah. Apa kau tidak bisa taruh di tempat yang tidak menghalangi? Dasar pekerja rendahan. Ini sama sekali bukan soal tip. Nyalakan AC. Kami kedinginan. Sial banget. Kalau mobilku tidak mogok, siapa yang mau naik mobil jelekmu? Sempurna. Aku akan menghangatkanmu. Tenang, jangan ganggu yang lain. Kau, bawa mobil jelek? Siapa yang memberimu nyali untuk bicara padaku seperti itu? Aku bilang jangan ganggu yang lain. Kau sedang berbagi tumpangan. Aku penumpang. Siapa lagi yang kau jemput? Oh tidak. Tenang, jangan ganggu yang lain. Dia sudah baik membiarkan kalian masuk, dan kalian menendang sesajennya, dan sekarang kalian berani mengganggu ketenangannya. Jika kalian membuatnya marah lagi, kalian akan merasakan akibatnya. Yang lain perlu istirahat. Jangan bilang aku tidak memperingatkan. Bawa saja mobilmu. Siapa bilang kamu bisa menengok ke belakang? Kamu cuma bawa mobil jelek. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa memerintah kami? Tepat, kamu bisa nyetir seumur hidupmu dan tetap tidak mampu beli 1 sepatu Tuan Zaki. Cuma nyetir. Zaki, kalau kamu ganggu Tuan Zaki dan teman-temannya lagi, aku akan turun dan menghajarmu. Apes, kamu, antar kami ke hotel di pusat kota. Tuan Zaki, satu-satunya alasan kamu masuk adalah karena penumpang setuju berbagi tumpangan. Jadi aku harus menurunkannya dulu. Siapa yang mau kamu takuti dengan omongan seram tengah malam begini? Apa ada orang lain di mobil ini? Kamu mau mengusir kami dengan trik ini, ya? Baiklah. Kamu main-main dengan aku, jangan terlalu berani. Katakan 1 kata lagi, dan aku pastikan kamu pergi dari kota sungai hari ini. Maaf. Aku seharusnya tidak berhenti. Aku hampir sampai rumah. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau. Zaki, apa yang digumamkan wanita ini? Apa kamu baru saja dengar itu? Seseorang tertawa. Cukup. Apa kamu benar-benar takut sama wanita itu? Aku agak takut, oke? Bayiku yang malang jadi takut. Kamu bisa turunkan yang lain dulu, tapi kamu harus ambil rute yang aku pilih. Apa maksudmu? Baiklah lewat situ. Tidak masalah. Meskipun sedikit memutar, kita masih bisa menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu. Lagi pula, aku biasanya tidak mengantar orang hidup di malam hari. Aku tahu mana yang penting. Aku tidak bisa main-main. Jika pekerjaan ini tertunda karena orang-orang ini, orang itu tidak akan bisa memenuhi keinginan mereka tepat waktu. Dendam mereka akan terus ada, dan mereka akan berubah menjadi roh pendendam di dalam mobil. Tidak ada yang untung. Batuk, batuk, batuk. Apa yang kau lakukan?
Merokok saja sudah cukup buruk, tapi sekarang kau merusak mobilku. Kau tidak mampu mengganti mobil ini. Hahaha, kau sangat menyedihkan, sama sekali tidak punya selera. Mobilku ini, setiap bagiannya telah diberkati dengan mantra pelindung oleh Raja Neraka sendiri. Bukan sembarang orang bisa naik mobil ini. Hahaha. Sayang, dengan Lamborghini-ku, satu sentuhan pedal gas bisa membayar perbaikan setahun untuk mobil rongsokan ini. Mobil terburuk di garasiku setara dengan 100 mobil jelekmu. Kerjakan saja tugasmu. Kau seorang sopir. Jika kau terus bicara omong kosong, aku akan memotong lidahmu. Kau tidak mengerti. Mereka adalah masalah. Apa yang terjadi? Sekarang ada konflik. Roh terhormat di dalam mobil akan kehilangan kesempatan dan berubah menjadi roh pendendam. Bos, ada apa denganmu? Lepaskan. Bukankah kamu tadi galak? Kenapa sekarang diam? Aku bilang, berhenti sekarang. Lepaskan aku sekarang. Dan tidak ada yang akan terluka. Bos, wanita ini mengancammu. Aku benar-benar marah. Biarkan aku lihat apa yang ada di mobil ini sampai-sampai kau membuat kami takut sepanjang jalan. Berhenti. Mobil jenazah ini disewa oleh roh terhormat. Penumpang itu adalah jiwa dengan pahala besar. Aku mengizinkanmu berbagi tumpangan, tapi kalian terus mengganggu ketenangannya. Zaki, dia menakut-nakuti kita lagi. Perempuan gila, masih mau menakuti kami? Aku harus mengantar tamu kehormatan ke alam baka sebelum tengah malam. Jika tidak, dendam yang kalian timbulkan akan kembali menghantui kalian. Jangan bilang aku tidak memperingatkan. Kau berani mengutukku, orang-orangku, geledah mobilnya. Stella, pengawal senior dunia bawah. Apa-apaan ini? Pengawal senior dunia bawah? Kembalikan. Dokumen ini mematikan bagi yang hidup. Masih pura-pura? Pakai dokumen palsu untuk menjemput klien itu ilegal? Dan jika aku lapor, menurutmu berapa lama kau akan dikurung? Sekuat apapun kau. Kau tidak ada di lingkaranku. Dan Zaki, dia meremehkanmu. Sopir ini bermasalah serius. Bukankah kau bilang mobilmu diasuransikan oleh dunia bawah? Coba lihat di mana Raja Neraka mengasuransikan mobilmu. Teman-teman, mulai kerja. Berhenti. Berhenti. Kalian semua. Bagian mobil mana yang butuh berkah? Silakan, sombong. Atas apa yang kau lakukan pada mobilku, kau akan bayar. Bayar? Sebutkan harganya. Berapa? Itu hanya angka bagiku. Dan mobilmu tidak seberapa, jadi hari ini berkendaralah dengan baik. Jika kau membuat Tuan Zaki senang, mungkin besok dia akan memberimu BMW, tapi aku sudah memberimu kesempatan dan kau menyia-nyiakannya. Hempa, kalau BMW bisa menjelajahi alam orang mati, aku akan makan topiku. Apa yang kau gumamkan, wanita gila? Tuan Zaki, aku hanya memperingatkanmu bahwa 3 kali salah, kau keluar, karena beberapa hal tidak bisa diperbaiki dengan uang. Tuan Zaki, dia. Mobilnya tidak punya aki, jadi bagaimana bisa bergerak? Apa? Kupikir itu serius. Ponselnya bahkan tidak ada info pesanan, hanya penipu. Membesar-besarkan masalah. Lakukan pengecekan, cari tahu apakah kita bisa menemukan aib. Tuan Zaki, dia dulu di rumah sakit jiwa, lalu dia gila dan membakar. Seseorang sedang membakar. Itu adalah eksorsisme untuk rumah sakit. Tanpa api, ritualnya tidak bisa selesai. Dia juga menerobos masuk ke TKP pembantaian keluarga. Setelah tertangkap tim penegak hukum, dia terlibat perkelahian fisik dengan mereka. Berita sampah. Itu untuk menjemput anak yang menyelamatkan orang tuanya dan membawanya ke alam baka.
Tapi dia bersikeras bermain kelereng denganku sebelum dia masuk. Pantasan aku merasa pembawa sial begitu masuk. Ternyata dia gila. Kalian memaksa masuk ke mobilku. Sekarang kalian menyalahkanku? Menyalahkanmu? Kamu hanya psikopat bermain tipuan. Bersikap sombong di depanku, menolak layanan. Aku tidak ingin macam-macam denganmu. Tapi sudah terlambat. Aku benar-benar harus mengantar tamuku tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya bisa sangat buruk. Siapa bilang kamu boleh pergi? Jelaskan konsekuensi apa? Di kota sungai, akulah yang memegang kendali di sini. Masalah apa yang tak bisa kuselesaikan? Tamu kamu itu, apa dia sama sepertimu? Seorang delusional psikopat? Lepaskan. Menyakiti orang hidup merusak karmaku. Kamu sebaiknya berhenti selagi masih bisa. Jika kamu membawa kami untuk menemui VIP-mu, aku akan bermurah hati dan memberimu mobil baru. Bagaimana? Hanya roh pendendam yang bisa terlihat. Begitu mereka terlihat dengan mata telanjang, kamu tidak jauh dari kematian. Tamu itu, dia VIP. Dia tidak mudah ditemui. Hahaha, keluarga Zaki menguasai kota sungai. Semua orang tahu Tuan Zaki adalah penguasa di sini. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Apa dia gila? Dia bahkan tidak kenal Tuan Zaki dan berani muncul. Dia tidak tahu siapa yang dia hadapi. Beberapa waktu ini, suhu terus turun. Apa menurutmu tidak aneh? Lepaskan, sudah terlambat. Cepat katakan, siapa sebenarnya yang kamu jemput? Memperlakukan aku seperti ini? Kalau aku tahu kamu bohong, akan kupatahkan kakimu. Takut sekarang, ya? Aku akan beritahu sekarang, nama terhormat dari VIP itu. Lihat saja apa kamu berani mendengarnya. Namanya Chloe Bennett. Siapa? Pantas saja kamu tidak kenal dia. Kalau mau menemuinya, kamu harus nonton berita hari ini. Chloe Bennett. Dia hanya mahasiswi biasa, baru lulus. Hahaha, kamu bercanda, Stella. Dia PhD yang kamu maksud? Kain yang dipakai Tuan Zaki untuk menyemir sepatunya lebih berharga dari nyawa kalian berdua. Sayang, minta maaf sekarang. Minta maaf dengan sopan padaku, jilat sepatuku sampai bersih, dan kalau aku senang, mungkin aku biarkan kamu merangkak keluar. Hahaha, kau bawa-bawa hal-hal mistis hanya untuk mengacaukanku. Di matamu, selain ketenaran dan kekayaan, tidak ada yang berarti. Tapi ada hal-hal di dunia ini yang lebih berharga dari itu. Omong kosong. Suruh dia keluar dan temui aku. Hari ini, menara kota sungai terbakar. Chloe Bennett ada di sana. Dengan tenang, dia memimpin evakuasi. Setelah mencapai tempat aman, dia kembali ke dalam bahaya untuk menyelamatkan seorang anak. Dia menghirup asap dan terjebak. Dia menyelamatkan lebih dari 100 orang. Itu karma besar, tak ternilai. Dia ditakdirkan mencapai status suci setelah meninggal. Karena karma yang begitu besar, dia kebal terhadap malaikat pencabut nyawa dunia bawah. Dia akan langsung mencapai status suci setelah meninggal. Bahkan Raja Dunia Bawah pun hormat. Nyonya Stella, ini pengiriman mendesak. Penumpangnya adalah Chloe Bennett. Di dunia orang hidup, hanya Andalah yang memenuhi syarat. Untuk menangani VIP seperti itu, tolong dengan aman antarkan dia menyeberang. Tahlilan 7 hari. Dia tidak bisa melepaskan neneknya yang membesarkannya. Dia ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Lokasi penyeberangannya di rumah. Tugasku hari ini adalah mengantarnya pulang. Dan kalian semut yang tidak berarti menunda penyeberangan orang dengan pahala besar. Jadi maksudmu kamu mau menjemput orang mati? Hahaha. Sudah kubilang sebelumnya. Aku tidak mengantar orang hidup di malam hari. Ternyata kamu mau menjemput orang mati. Lihat, kita berdebat dengan orang gila. Untuk apa repot? Kamu bertingkah normal di siang hari, tapi jadi gila di malam hari, Tuan Zaki. Aku pikir di malam hari, dia tidak dalam bisnis yang sah. Mungkin dia dalam bisnis jenis lain. Jika aku menunda reinkarnasi orang dengan pahala besar, aku juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jika aku minta maaf, apa kalian akan melepasku? Terlambat untuk minta maaf sekarang. Aku tidak peduli. Sekarang aku cukup tertarik pada roh yang kamu sebutkan tadi. Panggil dia keluar. Aku ingin melihat siapa yang lebih mulia. Manusia fana tidak bisa campur tangan dengan alam baka. Kamu tidak mengerti, bagaimanapun aku mengatakannya. Siapa yang kamu bilang mau kamu temui? Suara apa itu?
Kenapa tiba-tiba dingin banget? Di tengah musim panas, suhu ini aneh banget. Aduh, kamu lari kenapa? Tidak ada apa-apa di sini, itu cuma siaran. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku sudah memperingatkan kalian sejak dulu. Kalian tidak mau melepaskanku. Kalian akan membayar harganya. Baik, coba lihat kau bersikap sombong padaku sekarang. Mobil jelek, aku akan hancurkan. Itu karena kau menakutiku. Bakar saja. Kamu suka banget menyakiti orang. Kalau begitu aku tidak punya alasan untuk berbelas kasih. Kamu tertawa apa? Aku tertawa melihat kebodohan di dunia ini. Semua omong kosong supranatural ini. Aku akan bakar semuanya. Coba lihat apa kau masih bisa tertawa. Tuan Zaki, jika, setelah mendengar suara itu, kau melepaskanku, semua masih bisa diperbaiki. Tapi sekarang kau sudah membakar mobilku. Tidak ada jalan lain. Aku tidak peduli meskipun kau punya cara. Tapi, Stella, kau sudah macam-macam dengan aku. Jangan kira ini sudah berakhir. Nyonya Stella, aku sudah melewatkan waktu yang baik. Karena aku akan menjadi roh pendendam, dan melihat betapa tinggi dan kuatnya dia bisa menjadi pelayan yang baik untukku. Nona Chloe, Tuan Zaki ini sangat tidak terkendali. Jadi jika kau bawa dia bersama, kau mungkin akan mengalami kesulitan. Apa yang kau gumamkan sendiri? Aku sudah muak denganmu. Pertama kau bilang ada penumpang, lalu kau bilang mereka sudah mati, lalu kau memutar siaran itu untuk menakutiku, dan sekarang kau ingin membawaku pergi. Semua orang keluar dari mobil. Hajar dia. Aku kacau hari ini. Itu menyebabkan orang dengan pahala besar berubah menjadi roh pendendam. Jika aku menyakiti seseorang sekarang, kekuatanku akan melemah. Kau tahan pukulan, ya? Membuatmu berjalan kembali itu sudah terlalu meringankanmu. Berjalan kembali ke kota, lebih dari 32 km. Aku tidak perlu kau khawatirkan. Kau seharusnya khawatir tentang dirimu sendiri. Jika kau membawaku bersamamu, mungkin aku bisa membantumu. Pempehak. Jangan buang-buang waktu memohon belas kasihan sekarang. Tapi aku menepati janjiku. Ambil, beli mobil. Sayang. Tuan Zaki, hati-hati, jangan sampai dikutuk nasib buruk. Cari aku kalau mau menolak bencana. Ayo, teman-teman, kita pergi. Maafkan kami, Nyonya Stella. Saya dan cucu saya memiliki kekuatan spiritual yang lemah. Kami tidak bisa merasuk orang hidup. Kami benar-benar tidak bisa membantu Anda. Ampuni kami, Nyonya Stella. Apa yang perlu dimaafkan? Berdiri. Sekarang, bagiku, tinju dan tendangan manusia biasa hanyalah gigitan semut. Hanya sedikit geli, tidak sakit sama sekali. Sayang sekali ponselku rusak. Aku tidak bisa naik kendaraan. Nyonya, ada pom bensin sekitar 1 mil ke belakang. Kamu bisa meminjam telepon di sana. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Zaki. Dia tidak mau mendengarkan. Semua ada di kamera dashboard. Kamu harus menjamin aku. Bukan salahku Chloe menjadi roh pendendam. Yang disebut pewaris elit, ya. Aku ingin melihat siapa yang berani menggertak dermawan yang aku, Raja Neraka, merendah untuk mengundang, dan seberapa keras tulangnya sebenarnya. Ah, apa yang kamu lakukan? Matikan ponselmu? Baik, baik. Kamu duluan. Aku sibuk di sini. Aku tutup sekarang. Ini pom bensin. Bagaimana bisa kamu menelepon? Bukankah kusuruh kamu bawa keluar? Maaf. Aku tidak pakai sinyal untuk menelepon yang hidup. Tidak apa-apa. Hei, mungkin gadis muda sakit dari keluarga kaya kabur. Berita terbaru dari stasiun kami. Di Jalan Raya Pesisir, terjadi tabrakan beruntun. Jumlah korban jiwa masih belum jelas. Dilaporkan bahwa Zaki, pewaris grup Zaki, juga terlibat. Apa kataku? Karma berlaku. Tuan Zaki, bangun. Jika sesuatu yang mengerikan terjadi padamu, keluarga Zaki akan mencabik-cabikku. Aku sangat kesakitan. Di mana aku? Itu aku. Hantu? Ah. Kenapa kau menghalangiku pulang? Karena kau tidak ingin aku pergi?
Maka temani aku. Panggil ambulans. Tuan Zaki meninggal. Hantu. Ada hantu. Aku salah. Tolong aku. Aku tidak mau masuk neraka. Ah, Anakku sayang, putraku yang berharga, bangun. kakek. Itu semua salah si sayang itu. Kalau tidak, Tuan Zaki tidak akan berakhir seperti ini. Sayang yang mana? Itu karena seorang sopir taksi. Itu, mobil Tuan Zaki mogok di tengah jalan. Jadi dia mencegah taksi itu dan minta tumpangan. Tapi sopir itu bersikeras ada penumpang di dalam mobil dan ingin menolak layanan. Omong kosong. Harun, lanjutkan. Lalu Tuan Zaki memberinya kartu hitam, dan dia setuju. Tuan Zaki naik, tapi si sayang itu terus menakuti kami sepanjang jalan. Bilang akan membawa Tuan Zaki ke bawah. Anakku sangat baik, tapi dia dijebak oleh si sayang itu. Ibu Torne. Tuan Zaki pasti disihir oleh sopir itu. Itu semua salah sopir itu. Keterlaluan. Kalian keluarga Zaki, berani-beraninya macam-macam lagi. Ah, Zaki, sakitnya di mana? Bilang sama ibu. Ayah, dia cucumu sendiri, apa kau tidak melakukan sesuatu? cepat, panggil Tuan Markus. Zaki pasti bertemu entitas jahat. Ya, Aku pergi sendiri, Tuan Markus. aku ikut. Ibu Torne, aku ikut. Rina, jangan pergi. Tidak ada tamu hari ini. Kamu datang di hari yang salah. Rina, ini soal hidup dan mati. Tolong laporkan kami, Tuan Markus. Aku Ibu Thorn. Dia kenal aku. Tidakkah kau lihat kain kafan putih? Ibu keluarga Zaki di kota sungai. Aku kesini meminta bantuan gurumu. Kenapa kau begitu sombong? Harun, jangan bicara sembarangan. Tuan Markus, meninggal kemarin. Tidak bisa membantu. Apa? Suara ribut apa itu di luar? Suara itu terdengar akrab. Nyonya Stella. Beberapa orang dari keluarga Zaki. Mereka tidak tahu tempat. Mereka bilang mau berkunjung. Abaikan saja mereka. Tutup gerbangnya. Tidak ada tamu hari ini. Pergi dari sini. Aku jelas dengar kau bilang, Nyonya Stella. Kalau bukan Markus Vance, siapa lagi? Kau menipuku? Siapa bilang kamu bisa masuk begitu saja? Lepaskan tanganmu. Kamu bilang Tuan Markus sudah mati, dan dia benar-benar mati? Biarkan aku masuk untuk melihat. Harun, jangan mempersulit Rina. Zaki tidak seberuntung itu. Biarkan aku masuk. Ah, Maha Guru. Hari ini adalah hari ke-7 setelah kematian muridku Markus. Siapa yang memberi keluarga Zaki keberanian datang dan membuat masalah di kediaman Stella? maafkan kami, Maha Guru. Kami tidak bermaksud mengganggu peringatan 7 hari Tuan Markus. Tapi situasinya benar-benar mendesak. Maha Guru Stella, anakku telah dirasuki entitas jahat. Dia terjebak dalam mimpi buruk. Aku mohon keluarga Stella menyelamatkannya. Kenapa aku harus menyelamatkannya? Sekarang aku ingat, aku pernah memanggil arwah untuk keluarga Zaki. Itu untuk ayah Tuan Torne Senior, Ardi Torne. Orang yang gugur demi negara mengumpulkan karma besar. Berkah berakhir setelah 3 generasi. Mulai sekarang, urusan seperti pemanggilan arwah untuk keluarga Zaki akan ditangani oleh murid langsungku Markus atas namaku. Liontin ini mewakili diriku. Jagalah baik-baik. Atas nama keluarga Zaki, aku berterima kasih kepada kediaman Stella. Memang, ramalan 3 generasi telah menjadi kenyataan. Saat itu, aku memanggil arwah untuk yang gugur dalam pertempuran Arditorn. Dan memperpanjang berkah keluarga Zaki selama 3 generasi. Keluarga yang begitu berbudi luhur. Melahirkan orang-orang sayang sepertimu. Tenanglah, Maha Guru. Kamilah yang menyinggung keluarga Stella. Kumohon, Maha Guru, selamatkan Zaki kami. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Dia sekarat. Aku tidak bisa menyelamatkan Zaki. Keberuntungannya telah habis. Dia hanya bisa menunggu ajal. Tidak mungkin. Maha Guru Stella, jika Anda saja mau turun tangan, keluarga Zaki akan memberikan kekayaan emas, harta langka, orang dengan kemampuan luar biasa. Apapun yang Anda inginkan, Guru Stella, keluarga Zaki akan menemukannya untuk Anda. Saya mohon, Maha Guru Stella, selamatkan saudaraku. Arditorn,
Cicitmu menghancurkan keberuntungan keluarga Zaki. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Aku bisa pergi ke rumah Thorn, tapi aku hanya bisa menyalurkan roh. Mengenai Zaki, semua tergantung takdir. Mahaguru Stella, silakan, masuklah. Lina, kamu juga, silakan. Anjing menggonggong pada kekosongan. Gelap gulita di siang hari, bau kematian yang menyengat. Aku khawatir ini kehancuran total keluarga. Rico Thorn memberi hormat kepada leluhur Stella. Rico, Markus meninggal dunia beberapa hari lalu. Aku melihat liontin giok yang dikirim menantu perempuanku. Jadi aku turun ke sini untuk melihat keluargamu. Mohon, leluhur Stella, selamatkan cucuku. Aku tidak ikut campur dalam takdir Fana. Keberuntungan keluargamu sudah habis. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Bagaimana bisa begini? Ayah, bertahanlah. Rico, aku hanya menyalurkan roh. Selebihnya tergantung takdir. Jangan salahkan aku. Saat cucumu bangun, biarkan dia sendiri yang memberitahumu apa yang terjadi. Baiklah. Aku akan menerima apapun yang dibawa takdir. Bangun. Dia bangun, dia bangun. Tuan Zaki, akhirnya kamu bangun. Ibu, aku sangat lelah. Kenapa kamu bawa banyak orang ke rumah? Zaki, apa kamu tidak ingat apa yang terjadi? Benar, aku ingat sekarang. Sepertinya aku kecelakaan mobil. Zaki yang malang, bagus kamu bangun. Apa kamu tidak ingat kenapa kamu menyebabkan kecelakaan ini? Siapa kamu? Aku tidak suka kamu sejak pertama melihatmu. Sepertinya dia tidak lebih baik. Butuh perawatan lebih. Ibu Thorn, tolong minggir. Stella, Guru Stella, apa yang kamu lakukan? Ibu Thorn, jangan khawatir. Tuan Zaki dihantui roh jahat. Aku mengusirnya untuknya. Selama ritual, dia mungkin merasakan sakit fisik, tapi tidak akan mengancam nyawanya. Kamu bohong. Tuan muda baik-baik saja. Zaki, jangan kurang ajar. Kakek, bagaimana bisa kamu memihak orang luar? Dia memukulku. Jika kamu mengakui kesalahanmu, apakah aku akan datang ke rumahmu? Tolong antar Nona Chloe keluar. Kamu sebenarnya siapa kamu? Apa kamu tidak mengenaliku? Tuan Zaki tidak tahu. Aku hanya sopir taksi miskin. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kamu? Ya. Ayahmu. Itu dia. Dia si sayang itu. Stella. Kamu datang ke rumahku untuk menipu orang? Kamu mau mati? Tuan Zaki bicara ngawur. Dia perlu disembuhkan. Aduh. Pergi. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak bisa menyihir orang hidup. Itu merusak karmaku. Kamu tidak dengar. Kamu terus memprovokasi aku. Cambuk ini untuk dosa lisanmu. Ah, Bu, tolong aku. Dia pembohong. Zaki, kamu memprovokasi aku. Dan kamu juga memprovokasi fitku. Cambuk ini. Ini atas nama Nona Chloe, untuk dosa pikiranmu. Ayahmu. Dia, si sayang itu, yang memprovokasi aku duluan. Zaki. Orang tidak dibedakan oleh status tinggi atau rendah. Orang dengan pahala besar, karena halanganmu, melewatkan penyeberangan, kebencian yang tersisa sulit dihilangkan. Cambuk ini untuk dosa tubuhmu. Stella, tunggu saja. Saat ayahku kembali, kamu selesai. Ayahku, Gilang Thorn, adalah yang berkuasa di kota sungai. Masih sok kuat? Sepertinya kamu tidak akan mengakui kesalahan tadi malam. Aku akan memastikan kamu tidak melihat matahari besok. Baik, aku ingin lihat bagaimana kamu berencana menghentikanku untuk melihat matahari besok. Jendela kesempatan Chloe sudah tertutup. Untuk terlahir kembali lagi, dia harus terlebih dahulu menghilangkan kebencian. 3 cambukan tadi seharusnya membantu Chloe tenang.
Riko, cucumu mengalami kerasukan setan yang parah. Pantas saja dia bicara ngawur. Sepertinya aku harus memukulnya beberapa kali lagi. Keluarga Zaki telah berbuat salah padamu. Kamu menendangku tepat di sini kemarin. Sakit sekali, sekarang giliranku membalas. Kakek, lakukan sesuatu padanya. Kamu tahu siapa aku? Saat aku mulai dikenal di kota sungai, kamu belum ada sama sekali. Kamu gila. Jika kamu memberitahu semua orang sekarang kebenaran tentang tadi malam, mungkin aku masih akan mengampuni hidupmu. Zaki hanyalah anak muda yang kami manjakan. Tolong jangan marah. Atas segala kesalahan, aku akan meminta maaf untuknya. Semuanya, berhenti sekarang juga. Ayah, akhirnya kau datang. Ayah, apa yang kau lakukan? Kau sudah gila. Zaki dirasuki entitas jahat. Aku mengundang leluhur keluarga Stella untuk memeriksanya. Apa salahnya? Apa kau benar-benar berpikir kekayaan keluarga Zaki berasal dari seorang pemandu? Kami mendapatkannya melalui kerja keras kami sendiri. Beraninya kau. Siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Mereka hanyalah dukun palsu yang mengejar uang. Jika bukan karena dirimu, aku bahkan tidak akan membiarkan mereka melewati pintu keluarga Zaki. Tidak mungkin aku mengizinkan mereka untuk berkuasa atas keluargaku, mengintimidasi cucumu sendiri. Kau, dasar tidak tahu terima kasih. Keluarga Stella telah membimbing roh untuk keluarga Zaki selama beberapa generasi. Jangan hancurkan berkah leluhur. Sepertinya sejak kau turun jabatan, kau punya terlalu banyak waktu luang. Pengawal, antarkan Tuan Torne Senior ke kamarnya untuk beristirahat. Sudah berakhir. Keluarga Zaki hancur. Dulu aku menghubungi roh untuk Ardi. Aku hanya memberikan berkah kepada keluargamu selama 3 generasi. Sekarang tidak hanya waktumu habis, tapi fondasi keluarga Zaki sudah busuk. Siapa bilang kau boleh memanggil kakekku dengan namanya? Kau tidak mengenalku, kau bahkan belum lahir saat itu. Dasar anak nakal yang kurang ajar. Beraninya kau datang ke keluarga Zaki dan bermain tipu daya. Putramu membuat kesalahan. Aku sedang membersihkan kekacauan untuk keluarga Zaki yang berharga. Yang kulihat hanyalah penipu yang mengganggu ketentraman rumahku. Sayang, leluhur Stella benar-benar ahli. Bodoh. Aku tidak di rumah. Dan begini caramu mengurus semuanya? Apa kau sungguh-sungguh tidak akan memberitahu orang tuamu yang sebenarnya? Sebenarnya. Tadi malam aku naik taksi, memberimu kartu hitamku. Tapi kau dengan sombong menolak tumpangan, dan sekarang kau datang ke rumahku untuk menipu. Putus asa. Tahukah kau akibat dari menyinggung yang hidup dan yang mati? Silakan, teruslah berbohong. Menurutmu bagaimana kecelakaan mobil itu terjadi? Kau merusak pahala besar, keberuntunganmu habis. Jadi setelah kecelakaan mobil itu, banyak orang meninggal, bukan? Apa kamu tidak penasaran tentang tabrakan beruntun malam itu? Siapa sebenarnya yang meninggal? Sihir hitam. Tuan Zaki, lihatlah. Apakah nama-nama ini terdengar akrab? Kecelakaan mobil malam itu. Lucunya, mereka yang meninggal, semua adalah antek-antekmu yang menindas yang lemah. Tidak mungkin. Kamu pasti diam-diam mendapatkan daftar antek-antekku. Kamu harus bersyukur bahwa berkah keluarga Zaki telah menjagamu tetap hidup. Jika tidak, kamu akan mati di tempat. Diam. Bukankah Julian baik-baik saja? Ratih juga di rumah sakit untuk pemulihan. Ada yang mau dikatakan? Mereka yang selamat juga perlahan akan kehilangan akal sehat. Setelah Ratih bangun, dia kehilangan akal sehat. Dia membakar rumah sakit, mencoba membakar dirinya sampai mati di kamarnya dan dikurung di rumah sakit jiwa. Ayah dan ibu, aku membakar mobil. Para perawat memadamkan api. Kirim dia ke bangsal jiwa. Diam, penyihir. Masih mencoba menakuti anakku?
SSSD. Dengar. Keluarga Miller memanggil. Ambil itu, Tuan Zaki. Aku ambil. Halo. Gilang, putriku pergi jalan-jalan dengan Zakimu. Kenapa dia jadi gila? Keluarga Miller tidak akan tinggal diam. Dan Julian, dia akan segera sadar, kan? Waktunya telah habis. Dia harus menebus dosa-dosanya. Lalu dia lari seperti orang gila. Dia lenyap dari alam fana. Kau menatapku? Hantu, hantu. Apa yang kau lakukan? Dasar pembawa sial, jangan sentuh aku, kau menghancurkanku. Panggil ambulans. Ada yang disambar petir. Jadi itu petir. Itu keadilan kosmik. Sayangnya rohnya terlalu ternoda. Tidak cukup murni untuk kubimbing ke alam baka. Stella, dasar sayang kecil. Kau akui kesalahanmu. Aku tidak bersalah. Pengawal, ayo antar dia keluar. Nona Stella, tolong. Jangan paksa kami. Tanpa undangan tuan rumah, kalian para kultivator spiritual tidak punya hak masuk ke rumahku. Kalian tidak diterima di sini. Istrimu yang merendah diri untuk mengundang kami. Jika kami keluar dari pintu itu hari ini, kami tidak akan kembali. Ayo. Sepasang kekasih. Jangan pernah kembali. Seperti ayah, seperti anak. Sepertinya Chloe Bennet bertekad untuk terus bersama Zaki. Aku tidak bisa membawanya pergi untuk sekarang. Apa yang kamu lihat? Pergi? Mahaguru, apa kau khawatir tentang Nona Chloe? Ya, Chloe selalu baik. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh siapapun. Jadi aku memberi Zaki 3 kesempatan untuk mengaku. Jika dia mengaku, dendam Chloe akan hilang. Mungkin rezeki keluarga Zaki bisa diselamatkan. Ah, sayang sekali. Aku tidak bisa lagi menyelamatkan keturunan Ardi. Ini takdir. Mereka terkutuk. Ayo. Aku tidak membawa Chloe pergi kemarin. Keluarga Zaki terkutuk. Jangan khawatir. Sekarang, tonton saja pertunjukannya. Lihat berapa lama mereka bertahan. Jika kau dalam masalah, aku di belakangmu, hubungi kapan saja. Ardi, kau memberikan hidupmu untuk negaramu. Apa kau pernah berpikir keturunanmu akan menghancurkan masa depan mereka sendiri? Mahaguru, Mahaguru. Ada apa, Adil? Gilang Thorn muncul tiba-tiba. Dia bilang ingin bertemu denganmu. Dia membawa banyak hadiah. Dia pasti akan muncul. Saya buta, Mahaguru Stella. Saya pernah menyinggung Anda, leluhur Stella. Mohon maafkan saya, leluhur Stella. Kalian, keluarga Zaki, apa kalian menganggap kediaman Stella sebagai kuil? Siapa saja bisa datang dan bersujud di pintuku? Maafkan saya, leluhur Stella. Saya membawa harta langka, dan memohon kepada Anda, guru, untuk menyelamatkan anakku. Oh. Putra bungsuku. Dia memutilasi dirinya sendiri. Bagaimana tepatnya? Dia memotong alat kelaminnya. Dia sedang menjalani perawatan sekarang. Hanya dengan memusnahkan garis keturunanmu keluarga Zaki akan berakhir. Saya mohon, Mahaguru Stella, untuk menyelamatkan keluarga Zaki. Bawa saya menemuinya dulu. Aku ingin dia mati. Kenapa keluarga Zaki bisa lolos dari semua ini? Kenapa? Oh tidak, dia dirasuki roh pendendam. Nona Chloe, merasuki orang hidup akan mempengaruhi reinkarnasi Anda. Aku tidak peduli. Lepaskan. Keluarga Zaki punya keinginan mati, tapi Nona Chloe harus hidup. Dan keluarga Zaki harus bertahan. Guru, saya sudah membawa orangnya ke sini. Saya sudah konfirmasi dengan yang lain, dia memang wanita dari malam itu. Selama kita menggunakan dia sebagai wadah, kita bisa membuat roh pendendam itu berpindah tubuh. Beraninya kau menggunakan kutukan pengikat dewa. Aku di sini untuk menghancurkan orang sepertimu. Bawa dia pergi. Jadi beginilah cara keluarga Zaki menemui kehancurannya. Jadilah. Tidak ada belas kasihan. Membunuh dewa adalah kejahatan berat. Kamu tertawa apa? Aku hanya ingin melihat bagaimana keluarga Zaki akan menemui kehancurannya. Tapi aku tidak menyangka akan sebodoh ini. Hahaha, kamu sangat tidak profesional. Siapa yang mengajarimu? Diam. Itu tidak akan berhasil. Untuk roh pendendam yang ada padanya, kamu perlu melakukan ritual. Apa yang kamu tahu? Aku sudah berurusan dengan hal seperti ini ribuan kali. Dan aku perlu anak nakal sepertimu untuk mengajariku?
Gunakan aula belakang keluarga Zaki sebagai altar ritual. Menarik, tapi pengaturannya amatir sekali. Aku penasaran di mana Gilang menemukan dukun palsu ini. Zaki menyinggung roh wanita yang meninggal secara tidak adil dan itulah kenapa dia dihantui. Kamu ingin menyelamatkannya? Apa gunanya menyerangku? Kamu tidak berpikir mengatakan itu akan membuatku melepaskanmu, kan? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku melihat isi rekaman kamera dashboard dari hari itu dengan mataku sendiri. Kamu menyimpan dendam dan sengaja menargetkan Zakiku. Sebelum dia masuk, aku dengan baik hati memperingatkannya, tapi dia bersikeras masuk, dan aku memperingatkannya lagi, tidak pernah bersikap kasar padanya selama itu. Namun dia merasa aku telah menentangnya dan merusak harga dirinya. Tuan Zaki, penolakan layanan seperti apa yang pantas membuat tanganmu dipotong dan mobilmu dibakar sebagai hukuman? Lagi pula, aku tidak menolak layanan. Jika kamu menolak permintaan anakku, maka kamu salah. Setelah ritual selesai, aku akan mengikat tangan dan kakimu, dan melemparmu ke teluk dalam untuk memberi makan ikan. Bukan tidak pantas. Akhir dari garis keturunan keluarga Zaki sepenuhnya beralasan. Stella, apa yang sudah kau lakukan? Sebenarnya, tidak banyak. Hanya saja aku. Lagi pula, aku bergerak di bidang menyeberangi alam antara yang hidup dan yang mati. Aku punya koneksi. Bukan hanya di alam panas, tetapi juga di alam baka. Oh tidak, kutukan pengikat dewa. Leluhur Stella dalam masalah. Seseorang, kemari. Ikut aku ke dunia manusia. Ini hari penghakiman bagi keluarga Zaki. Atas perintahmu. Kutukan itu terputus. Biarlah penghakiman dimulai. Cepat, cari dokter. Balut luka guru Stella. Tuan Zaki, jangan repot-repot. Pedang manusia tidak bisa menyakitiku. Ayah, kau memukulku? Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Aku sudah menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Tapi kau tidak mau mendengarkan. Kau bersikeras pergi untuk mencari dukun palsu dari aliran sesat. Dan kau bahkan mengikat leluhur keluarga Stella. Sekarang lihat apa yang kau lakukan. Kau telah menyinggung keluarga Stella. Siapa yang akan membantumu menyelamatkan Zaki sekarang? Zaki akan mati. Setelah tengah malam, keluarga Zaki akan lenyap juga. Guru berkata jika dia bergerak, dia bisa mengusir roh pendendam dari dalam Zaki. Jika kau tidak menghentikannya, dia pasti berhasil. Seperti anakmu, kepala batu. Rico, kita teman lama. Putramu dan cucumu kacau. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Tapi ini belum berakhir. Kau masih harus membayar harganya. Harga apa? Selama keluarga Zaki mampu membayarnya, kami akan membayarnya. Sebut saja harganya. Anak muda, kau sudah lama mengurus urusan ayahmu. Dan kau masih belum mengerti bahwa uang tidak bisa menyelesaikan segalanya? Semua ini, Siapa kau pikir dirimu? Hingga berani bicara mewakili keluarga Zaki? Dasar bajingan. ayahmu dan aku sudah lama kenal. Saat dia memohon bantuan padaku, kau bahkan belum lahir. Leluhur Stella, itu hanya pertengkaran anak muda. Bagaimana bisa kau anggap serius? Besok, aku sendiri yang akan menyeretnya untuk minta maaf padamu. Liontin Giok ini adalah ikatan antara keluarga Stella dan Zaki. Akulah yang memintamu untuk menjaganya dengan aman bagi keluarga Zaki. Jika kau berhenti memberkatinya, keluarga Zaki akan terkutuk. Rico, kau harus menerima nasibmu. Dulu, Liontin Giok ini adalah penghubung antara aku dan keluarga Zaki. Hari ini, karma antara dua keluarga kalian akan aku putuskan. Kau setuju? Aku, Rico, setuju. Baik. Mulai sekarang, apakah keluarga Zaki menghadapi keberuntungan atau kemalangan? Aku tidak akan menanggung karma ini lagi. Baik pahala maupun hukuman, semua adalah berkah. Keluarga Zaki berterima kasih padamu, Guru Stella. Baik, aku akan membantu cucumu sadar dan mengusir roh pendendam yang menghantuinya. Tapi apakah dia hidup atau mati setelah itu? Kau harus menerimanya. Aku terima. Gilang, bagaimana menurutmu? Dasar anak nakal. Jika kau ingin Zaki bangun, maka berlututlah. Aku terima. Baik, bawa Zaki ke sini. Jinx. Hahaha. Lloyd, aku memanggilmu, kau harus menjawab. Aku di sini. Zaki akan mengakhiri garis keturunan. Keluarga Zaki sudah menuju kehancuran. Apa kau puas? Tidak puas. Ini bukan yang kumaksud. Apa yang kau mau? Aku ingin permintaan maaf Zaki. Baiklah.
Aku akan membuat Zaki meminta maaf. Tinggalkan tubuhnya. Jika dia tidak meminta maaf, aku biarkan kau memiliki tubuhnya dan hidup di dunia ini. Jadi itu semua benar? Sungguh ada roh di dalam tubuh Zaki. Ah, sakit. Siapa yang melakukan ini? Guru, tolong selamatkan aku. Aku belum menikah. Aku salah sebelumnya. Tolong selamatkan aku. Guru, tolong selamatkan aku. Zaki, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau salah? Aku salah. Kau salah tentang apa? Aku sombong dan kasar. Aku pikir semua orang di kota sungai harus menghormatiku. Aku marah karena kamu menolak melayaniku. Marah karena kamu menghentikanku menggoda wanita di mobilmu. Marah karena kamu melarangku merokok di mobil. Aku marah karena kamu bilang pahlawan yang menyelamatkan 100 orang lebih baik dariku. Aku marah karena kamu tidak menghormatiku. Demi menjaga muka, aku membakar mobilmu dan mempermalukanmu. Kamu harus minta maaf pada Chloe. Orang yang mengizinkanmu berbagi tumpangan bukan aku. Itu Chloe. Maaf, saya, Zaki Torne, dengan tulus meminta maaf kepada Nona Chloe, mohon maafkan aku. Nyonya Stella, terima kasih. Kamu masih memiliki energi jahat di tubuhmu. Aku merasa bersalah atas apa yang kulakukan padamu. Biarkan aku melakukan ritual untukmu. Baiklah, Zaki. Kamu ingat apa yang kukatakan padamu malam itu? Jika seseorang melihat roh pendendam, kematian sudah di depan mata, kan? Jika kamu membawa kami untuk menemui VIP-mu, aku akan berbelas kasih dan memberimu mobil baru. Bagaimana? Hanya roh pendendam yang terlihat. Saat kamu bisa melihat mereka dengan matamu sendiri, kamu juga akan dekat dengan kematian. Aku ingat, kalian semua di sini seharusnya bisa melihat Chloe sekarang. Itu bukan mantraku. Itu karena waktu kalian telah habis. Nona Stella, kami salah. Mohon ampuni kami. Aku tidak punya karma lagi dengan keluarga Zaki. Aku tidak peduli kalian hidup atau mati. Aku dulu, sebagai rasa hormat kepada leluhur kalian, memberi kalian kesempatan, tapi tidak ada yang menghargainya. Sudah tengah malam. Di dalam kitab hidup dan mati, hari ini keluarga Zaki binasa. Keberuntungan keluarga telah habis. Rico, setelah hari ini, cari tempat untuk pensiun. Demi menghormati ayahmu, aku menjauhkanmu dari semua ini. Tapi putramu, cucumu, mereka semua melanggar aturan. Bahkan jika aku bisa mengampuni mereka, Raja Neraka tidak akan. Kamu harus menerimanya. Aku pergi. Selamat tinggal, Nyonya Stella. Nyonya Stella, apa yang akan terjadi pada keluarga Zaki hari ini? Kamu akan lihat di berita pagi. Baik, ayo pergi. Raja Dunia Bawah menunggumu di depan. Raja Dunia Bawah, tolong undang jiwa berbudi luhur Chloe masuk ke mobil. Ada apa ini semua? Menyelamatkan nyawa adalah kebajikan terbesar. Nyonya Chloe, kamu menyelamatkan 100 nyawa. Katakan padaku, tingkat kebajikan apa yang membuatmu seperti itu? Tolonglah. Terima kasih, kawan. Kaulah yang membuka kutukan pengikat dewa untukku di sana, kan? Aku berutang budi padamu. Masuk. Chloe masih membutuhkanmu untuk melakukan ritual untuknya. Nyonya Stella, terima kasih sudah melakukan ritual untukku. Akulah yang seharusnya berterima kasih. Kebaikanmu seumur hidup memberiku karma. Kita sudah sampai. Lihat, di mana ini? Nona Chloe, keinginanmu masih tertinggal. Kamu tidak bisa menyeberangi jembatan jiwa. Kamu harus pergi memperiksanya. Tuan Thorn Senior, untuk melunasi utang Zaki, dengan kedok bertindak heroik, memberi nenekmu sejumlah uang. Dia tidak akan kekurangan apapun. Nenek baik-baik saja. Dia sangat merindukanku. Nenekmu pasti bangga padamu. Ayo pergi. Kau juga pantas hidup bahagia. Wah, pemandangan langka. Stella, baru dengar dari teman lamamu? Siapa? Kau tahu siapa? Si Zaki itu. Dia menghalangi VIP, dan benar-benar menjebakmu. Kabar sudah menyebar di alam baka. Beberapa pembuat onar sudah tak sabar memberinya pelajaran. Bagus sekali. Aku pendendam. Bilang jangan kasih ampun. Seharusnya ada berita tentang keluarga Zaki sore ini. Pastikan tonton. Oke. Setelah keluarga Miller melaporkan, keluarga Zaki terseret skandal suap, grup Zaki ditutup, dan sahamnya anjlok. Ledakan ini telah mendatangkan penyelidik federal. Gilang dan yang lain kini ditahan. Pewaris keluarga Zaki,
kabur dengan uang dan meninggal dalam kecelakaan mobil. Mereka selalu berpikir orang kaya-kaya hanya karena kerja keras mereka. Takdir dan keberuntungan. Ya, dua jalan keluarga Zaki keduanya terhalang olehnya. Sudah takdir, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kau bisa naik ke sini? Naik mobil. Akhir bab. Arahkan ke perkebunan pinus berbisik. Sistem tidak membuat kesalahan. Pak, ini jam 1 siang. Saya tidak menerima penumpang sekarang. Platform tidak memberikan pesanan. Kamu tidak bisa seenaknya naik. Bukankah ini taksi? Kenapa kamu tidak bisa mengantar saya? Mobil saya ada di bengkel untuk perawatan. Ada urusan mendesak di perkebunan. $70 seharusnya cukup. Tidak ada aura kematian di atas kepala. Siluet jelas, matahari siang menyinari langsung arwah. Tidak ada tanda-tanda menghilang. Napas stabil. Suhu tubuh normal. Tidak dapat dibedakan dari orang hidup. Selama bertahun-tahun sebagai pengawal senior dunia bawah, saya telah membimbing banyak roh. Belum pernah saya lihat arwah seaneh ini. Setengah hidup dengan bayangan dan bentuk fisik. Berjalan di siang hari tanpa sadar. Uangnya kurang? Bukan itu. Hanya saja, situasinya rumit. Saya perlu memikirkan ini. Matahari siang sangat terik. Gila kamu bisa masuk ke mobil saya. Ayo, saya buru-buru. Pak, pegang erat. Kita berangkat. Pemanduan siang hari. Menarik. Aku perlu mendapatkan informasi dari Fajar untuk mengeluarkan informasi penting dan mencari tahu alasan pengalaman di luar tubuhnya. Perkebunan pinus berbisik adalah perkebunan keluarga Fajar, keluarga elit terkemuka di kota sungai. Kamu adalah pewaris tertua keluarga Fajar, Fajar Sterling. Karena kamu tahu, tutup mulutmu. Kamu membuang waktuku, yang tidak bisa kamu lakukan. Raja dunia bawah pernah menyebut niat ini sebelumnya. Kamu memintaku keluar untuk memandu orang-orang dengan pahala besar menyeberang di malam hari. Tapi aku tidak melihatmu melakukan apa-apa tentang itu. Aku memandu mereka di siang hari. PH. Pemandu siang hari adalah peristiwa 1 abad sekali. Roh yang bisa berjalan di siang hari sangat langka. Hanya mereka yang memiliki pahala tak terbatas yang bisa melakukannya. Pahala tak terbatas. Orang itu memiliki bayangan di siang hari, meninggalkan jejak saat disentuh, amnesia dan tidak menyadari sebagai roh. Pemandu siang hari 1 abad sekali ini, karena ini adalah pengaturan ilahi, aku akan menerimanya. Aku ingin mencari tahu rahasia apa yang Tuan Fajar sembunyikan. Tuan Fajar, kamu terlihat pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Bukan urusanmu. Berkendaralah. Aku memang suka khawatir. Melihatmu buru-buru kembali ke perkebunan pinus berbisik. Aku kira ada keadaan darurat di rumah. Seorang sopir taksi seharusnya hanya fokus mengemudi. Hal-hal yang tidak boleh kamu tanyakan, jangan tanya satu pertanyaan pun. Aku tidak hanya mengemudikan taksi, tapi aku juga hebat dalam ramalan nasib. Aku melihat awan gelap di atas kepalamu, dan kamu memiliki aura kacau. Hari ini, kamu akan mengalami krisis hidup atau mati. Kau tidak terlihat seperti penipu jalanan, dukun palsu. Ramal nasib. Ayo, katakan padaku, apakah nasibku baik atau buruk? Berikan tanggal dan jam lahirmu. Aku akan menghitungnya. Apakah kau akan membalikkan nasib buruk, atau kau terkutuk? Lahir di tahun 999, pada tanggal 9 September jam 9. Waktumu belum habis, tubuh fisikmu masih hidup, tapi rohmu telah dipaksa keluar. Kau terjebak antara hidup dan mati. Ini bukan kematian biasa. Tuan Fajar, apakah kau yakin kau benar-benar hidup sekarang? Tubuhku baik-baik saja, pikiranku tajam. Apa trik yang kau coba mainkan? Hasil ramalanku mengatakan justru sebaliknya. Sepertinya berputar-putar tidak akan berhasil. Saatnya aku terbuka, ungkap kebenaran tentang rohnya. Jadi, pagi ini saat kau bangun, di mana kau berada? Di kamar tidurku. Apa yang salah dengan itu? Apakah kau ingat bagaimana kau meninggalkan kamar tidur? Bagaimana kau berjalan ke pinggir jalan? Bagaimana kau masuk ke mobilku?
Bagaimana aku bisa sampai di depan pintu rumahku? Kenapa semua yang terjadi di antaranya benar-benar kosong? Kosong total. Aku hanya kelelahan karena kerja lembur semalam. Aku pusing, wajar kalau tidak ingat. Kamu tidak hanya pusing. Kamu tidak pernah sadar, Fajar. Kamu hanya roh sekarang. Kamu sudah mati. Bu, apakah kamu mengutukku? Aku masih hidup. Kota Sungai punya berita tentangku setiap hari. Apa aku bicara omong kosong? Kamu tahu di lubuk hati. Ingatanmu ada celah. Indra perabamu tidak normal. Kamu tampak tidak berbeda dari orang hidup. Tapi selalu ada yang terasa aneh. Benar, kamu merasa ringan di kaki. Seperti tubuhmu tidak nyata. Tapi kamu terus menyalahkan kelelahan. Sekarang, saat kamu menyentuh benda, mungkin kadang kamu merasa tanganmu menembus. Aku hanya kelelahan karena begadang. Kamu tidak benar-benar mati. Tubuh fisikmu masih ada, tapi kamu mengalami pengalaman di luar tubuh. Tubuhmu sama sekali tidak di perkebunan pinus berbisik, tapi di tempat lain, berjuang untuk bertahan hidup. Tidak mungkin. Kamu berbohong padaku. Aku pengawal senior dunia bawah. Aku mengemudi orang hidup di siang hari dan mengantar hantu di malam hari. Aku bisa membedakan hidup dan mati sekilas. Bu, jaga bicaramu. Lihat tempat dupa di mobil. Asapnya naik lurus. Hanya roh dan aku yang bisa melihatnya. Orang hidup sama sekali tidak bisa melihatnya. Bisakah kamu melihatnya? Tidak. Tidak mungkin. Ini peringatan terakhirku. Sebelum tengah malam nanti, jika kau tidak bisa menemukan tubuh fisikmu dan mendapatkan kembali ingatanmu, rohmu akan sepenuhnya menghilang, dan kau tidak akan pernah bisa hidup kembali. Aku tidak ingat apapun. Berhenti bicara. Menepi. Menepi sekarang juga. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Tengah hari, saat energi yang paling kuat sudah lewat, kau bisa turun dari mobil, tapi kau akan mendapati bahwa kau tidak bisa menyentuh benda fisik apapun, dan tidak ada orang hidup yang akan menanggapimu. Aku baik-baik saja pagi ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa membuka pintu mobil dan masuk? Bagaimana mungkin? Tidak. Hah? Tidak, ini tidak nyata. Aku hidup. Aku bukan hantu. Terimalah kenyataan, Tuan Fajar. Kau benar-benar dalam keadaan antara hidup dan mati. Kau adalah roh yang dilindungi oleh pahala. Menimbulkan bayangan di siang hari adalah kejadian langka sekali dalam seabad. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga padamu. Pahala? Pahala apa yang kumiliki? Aku tidak bisa mengingat apapun. Siapa aku? Apa yang terjadi padaku? Kepalaku sangat sakit. Tuan Fajar, tolong tenang. Kamu mengalami amnesia sekarang. Wajar, jika tidak ingat. Aku di sini untuk membantumu, bukan untuk menyakitimu. Kamu harus percaya padaku. Aku bahkan tidak bisa menyentuh diriku sendiri. Bagaimana kau bisa membantuku? Jangan khawatir, aku sudah bertahun-tahun melakukan ini. Belum pernah gagal. Aku akan memeriksanya untukmu sekarang. Di mana tubuhmu, dan siapa yang melakukan ini padamu? Nyonya Stella, kau baru saja mengantar Chloe Bennet. Apakah ada misi pengawalan baru? Chloe Bennet telah berhasil menyeberang. Tidak banyak. Aku menemukan sesuatu yang aneh. Anomali sekali dalam seabad. Cari roh untukku. Fajar. Pewaris tertua keluarga Fajar. Tahun 999. Tanggal 9 September. Pukul 9. Fajar. Nyonya Stella, roh ini sangat aneh. Namanya muncul di kitab hidup dan mati, berkedip-kedip. Usia hidupnya belum berakhir, tapi dia tidak terdaftar di alam baka. Hidupnya dalam ketidakpastian. Seperti yang kuduga, dia dalam wujud roh. Dia memiliki bayangan di siang hari, dan bisa menyentuh benda fisik. Tapi keberadaan tubuh fisiknya tidak diketahui. Tunggu sebentar. Biarkan aku melihatnya. Dapat. Nyonya Stella, tubuh Fajar berada di ICU di rumah sakit pertama kota Sungai. Dia diracuni dan dijebak, dan dalam koma parah, sedang diresusitasi. Pertengkaran keluarga, perbuatan orang dalam. Benar. Lebih dari satu pihak mencoba mencelakainya. Obat itu menyebabkan gagal jantung dan paru-paru, membuatnya tidak sadarkan diri. Nyonya Stella, kuncinya adalah,
Hanya roh dengan pahala tak terbatas yang bisa berjalan di siang hari. Fajar seharusnya tidak meninggalkan dunia manusia seperti ini. Aku tahu. Nyonya Stella, menuntun di siang hari ada aturannya. Menuntun yang hidup atau yang mati harus menjadi pilihan Fajar sendiri. Kau tidak bisa ikut campur. Yang bisa kau lakukan, hanyalah membantunya mengingat dan mengungkap kebenaran. Aku mengerti. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Bawa dia ke rumah sakit untuk melihat tubuh fisiknya. Ingatannya akan kembali dengan sendirinya. Kita harus menunggu dia memutuskan apakah akan menyeberang atau kembali ke tubuhnya. Ingat, keluarga Fajar memiliki dosa besar. Tetap waspada. Jika ada yang salah, aku akan membawa malaikat pencabut nyawa untuk mendukungmu. Oke, terima kasih, Raja Dunia Bawah. Aku berhutang budi lagi padamu. Aku mencari tahu. Tubuh fisikmu ada di Ichiu, diracun dan dijebak oleh seseorang, tidak sadar dan bergantung pada alat bantu hidup. Kami menuju ke rumah sakit sekarang untuk melihat tubuh fisikmu. ICU? Dijebak? Siapa yang mencoba membunuhku? Karena dokumen itu? Kau di rumah sakit pertama kota sungai, berjuang untuk hidupmu. Aku membawamu ke rumah sakit sekarang. Begitu kau melihat tubuh fisikmu, ingatanmu akan kembali sepenuhnya. Aku ingat potongan-potongan, tapi tidak saling berhubungan. Jangan khawatir, itu akan kembali. Jadi, apa kau tidak penasaran tentang karma apa yang kau miliki yang membuat rohmu bisa berjalan di siang hari? Hantu biasa lenyap di sinar matahari, tapi kau berjalan-jalan di siang bolong. Itu adalah berkah ilahi. Aku tidak ingat. Aku hanya ingat mengurus bisnis perusahaan, mengelola bisnis keluarga. Yang lainnya kabur. Tidak apa-apa. Begitu kau melihat tubuh fisikmu dan melihat siapa yang benar-benar di sekitarmu, semuanya akan masuk akal. Kau memiliki pahala besar. Langit tidak akan membiarkanmu lenyap begitu saja. Jika kau ingin hidup, selalu ada jalan. Tuan Fajar, kami sudah sampai. Ingat, kamu adalah roh. Orang hidup tidak bisa melihatmu atau menyentuhmu. Ikuti aku saja, jangan gegabah, dan lakukan apa yang kukatakan. Oke, aku akan lakukan apa yang kamu katakan. Aku benar-benar tidak terlihat. Itu aku. Benar-benar aku. Dia tidak akan bertahan hari ini. Setelah dia mati, perusahaan akan menjadi milikmu. Kamu luar biasa. Hanya segelas anggur merah sudah menangani rintangan ini. Dan mulai sekarang, kamu yang akan memimpin keluarga Fajar jangan bicara omong kosong. Setelah dia mati, tanda tangani segera dan ambil alih perusahaan, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Anakku yang malang. Tuan Fajar, masih ada harapan untuk Tuan Muda, jadi jangan menyerah. Sudah selesai. Aku ingat semuanya. Tapi saat itu aku terbaring di tanah, dan tidak bisa melihat wajah mereka. Itu seorang wanita. Ingatanmu kembali, maka saatnya membuat keputusan hidup atau mati. Apakah menyeberang? Atau kembali ke tubuhmu untuk balas dendam? Kau yang pilih. Aku pilih hidup. Aku ingin kembali ke tubuh fisikku. Aku ingin menemukan orang yang menyakitiku. Dan aku ingin mengungkap kejahatan keluarga Fajar yang kusembunyikan kepada publik. Baiklah, aku menerima karmamu. Aku akan melakukan pemandu siang hari, membantu rohmu kembali ke tubuhmu, dan membuat keluarga Fajar membayar dosa-dosa mereka. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang besar.
Sekarang aku mengerti. Mengapa rohmu bisa berkeliaran di siang hari bolong? Kau memiliki hati nurani yang baik dan diam-diam melakukan perbuatan baik. Surga memihakmu, memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Kukira aku hanya melakukan hal yang benar. Di dunia ini, banyak orang egois. Orang sepertimu, yang diam-diam berbuat baik sangat jarang. Kau sudah mendapatkan karma baik dari banyak orang. Jasamu pantas mendapatkan pemandu siang hari yang langka ini. Pikiran saya sudah bulat. Saya memilih untuk hidup. Saya ingin kembali ke tubuh saya dan hidup. Jika saya mati, urusan kotor keluarga Fajar akan membuat lebih banyak orang kehilangan tempat tinggal. Saya mengerti. Kamu menyelidiki catatan ilegal keluarga Fajar yang membuatmu dibunuh. Tapi kamu tidak tahu siapa pelakunya. Kurang lebih begitu. Aku akan membantumu kembali ke tubuhmu. Agar rohmu kembali dengan tenang, seluruh keluarga Fajar harus mengaku untuk melepaskan ikatan yang tersisa. Apakah kamu punya bukti mereka meracunimu? Tidak. Saya pingsan setelah minum anggur. Baiklah, Fajar sudah aman sekarang. Kata dokter, kami bisa pulang untuk sementara. Kami akan ikut denganmu sekarang ke perkebunan pinus berbisik. Serahkan sisanya padaku. Sebelum saya menyalakan mobil, saya perlu bertanya sekali lagi. Jalan untuk kembali ke tubuhmu sangat berbahaya. Keluarga Fajar punya banyak kekuasaan. Mereka tidak akan pernah mengaku dengan sukarela. Mereka bahkan mungkin menghancurkan tubuhmu. Saya sudah bulat. Saya selalu berbuat baik sepanjang hidup. Hati nurani saya bersih. Bahkan jika saya dicabik-cabik, saya akan pastikan mereka membayar. Kita tidak bisa membiarkan dosa keluarga Fajar terus mengganggu kota sungai. Bagus. Kamu punya nyali. Ngomong-ngomong, saya masih belum tahu nama terhormat Anda, Dermawan. Saya Stella Vance. Kepala kediaman Stella. Kediaman Stella di Gunung Abadi? Saya pernah dengar bahwa kediaman Stella tidak pernah campur tangan urusan manusia biasa. Saya tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan Anda. Anggap hari ini pengecualian. Tapi setelah selesai, Anda berutang padaku. Melalui api dan belerang, Fajar akan menyelesaikannya. Mobil ini diberkati oleh jimat Raja Neraka. Itu terlindung dari segala kejahatan. Kita sekarang menuju ke perkebunan pinus berbisik untuk mengungkap kejahatan mereka. Jadi keluarga Fajar tidak punya jalan keluar. Nyonya Stella, aku akan memandu jalan. Perkebunan pinus berbisik terletak di lereng bukit di pinggiran kota. Penjagaannya sangat ketat. Penjaga ada di gerbang. Kamera pengawas terpasang di dalam. Penjaga, kamera, di mataku, mereka bukan apa-apa. Aku punya 100 hantu melindungiku, dengan Raja Neraka mendukungku. Bahkan jika keluarga Fajar menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak bisa menghentikanku. Hari ini, aku akan mengambil semuanya, dengan bunganya. Setelah kita sampai di perkebunan, ikuti petunjukku. Kamu cukup memandumu dari bayang-bayang. Siap. Aku akan mengikuti perintah Nyonya Stella. Keamanan ketat. Sepertinya mereka punya hati nurani yang bersalah. Takut seseorang akan menyebabkan masalah, mereka mengunci seluruh tempat. Mereka ingin menutupi pingsanku, menunggu tubuh fisikku mati. Nyonya Stella, hati-hati. Jangan khawatir, aku tidak pergi berperang tanpa persiapan. Hari ini, aku tidak hanya mendapatkan bukti kejahatan keluarga Fajar, tapi aku akan membuat setiap dari mereka berlutut di depanku dan mengaku. Berhenti di situ. Ini properti pribadi keluarga Fajar. Dilarang masuk. Pergi sekarang, atau kami tidak akan bersikap baik. Saya bukan penyusup. Saya tamu. Keluarga Fajar tidak menerima tamu hari ini. Silakan pergi. Sayang, berani membuat masalah di kediaman Fajar? Jika tidak pergi, saya akan melemparmu ke bawah gunung. Dari mana datangnya si sayang ini? Berani membuat masalah di rumah Fajar? Ini keluarga elit terkemuka di kota sungai. Bukan tempatmu main-main, keluar. Aku akan ulangi.
Aku tamu yang diundang Fajar. Pewaris tertua keluarga Fajar? Kapan dia mengundangmu? Hari ini. Hahaha, konyol. Dia benar-benar gila. Nona, Fajar tidak mungkin mengundangmu hari ini. Seret dia pergi, lemparkan dia ke bawah gunung. Jangan kotori pintu depan Fajar. Ada apa dengan kalian? Ada apa dengan teriakan ini? Nona, aku baru bertemu denganmu di rumah sakit. Apakah kamu datang untuk membuat masalah? Kau menguping kami di rumah sakit. Berpura-pura jadi teman anakku untuk mendapatkan bagian dari kekayaan keluarga Fajar. Sayang sekali anakku dibawa ke rumah sakit tadi malam. Tidak mungkin dia mengundangmu hari ini. Bagaimana kau tahu dia tidak? Roh Fajar ada di sini. Aku datang untuk mengantarnya pulang, mengambil barang-barangnya, dan memenuhi permintaan terakhirnya. Saat roh meninggalkan tubuh, orang itu mati. Anakku di ICU. Beraninya kau mengutuknya. Aku tidak mengutuknya. Rohnya ada di sini. Melihat setiap kesalahan yang kau lakukan, melihat bagaimana kau merebut kekuasaan dan menyakiti orang lain. Itu gila. Butler, usir dia. Jangan biarkan dia mendekati perkebunan keluarga Fajar lagi. Mungkinkah benar-benar ada hantu? Jangan mendekat, bukan aku. Diam, sayang. Sepertinya Fajar marah dan menendangmu. Nyonya Stella, mantramu luar biasa. Hanya trik sulap. Kau bicara dengan siapa? Anak tirimu. Kau gila. Aku harus masuk ke perkebunan hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Biarkan Guru Stella masuk. Ayahku kenal kau. Guru Stella, silakan minum dulu. Saya akan mengambil makanan penutup dari dapur. Siapa sebenarnya perempuan itu? Santai saja, dia hanya penipu yang bermain tipuan. Mungkin mereka pernah menyewanya untuk Feng Shui. Itu tidak perlu dianggap serius. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan surat kematian Fajar. Vincent Sterling sudah tua, dan putranya meninggal. Tentu saja, dia akan mati karena kesedihan. Kami sudah mengatur dengan mereka. Setelah malam ini, dokter akan mengumumkan kematian Fajar Sterling. Lalu kami akan mengadakan rapat dewan darurat. Siapapun yang menentang akan dikeluarkan dari keluarga Fajar. Itu masih terserah padamu. Perempuan itu benar-benar berbisa. Sayang sekali. Guru Stella adalah kenalan lama dari tuan rumah. Berani kamu. Karma keluarga Fajar kami terlalu dangkal. Berani kami mengaku sebagai teman lama leluhur Stella. Hari ini leluhur Stella telah memuliakan rumah Sterling. Keluarga Sterling sangat terhormat. Ini. Jadi Anda juga keluarga yang mencari berkah dari kediaman Stella? Guru Stella, apa yang membawa Anda ke rumah kami? Saya berjanji pada Fajar. Saya di sini untuk mengambil barang-barangnya. Ternyata putra saya kenal dengan leluhur Stella. Keberuntungan keluarga Sterling tidak mencukupi. Syukurlah, yang menjanjikan muncul dalam 3 generasi. Tapi, Silakan, bicara terus terang saja. saya dengar leluhur Stella menuntun arwah untuk menyeberang. Tapi putra saya sekarang terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri. Apakah dia sudah meninggal? Kau punya anak di usia senja, lalu kehilangan istrimu. Aku tahu itu berat, tapi apakah Fajar hidup atau mati tergantung padamu. Kau mengerti? Terima kasih sarannya, leluhur Stella. Selama anakku sadar, aku akan lakukan apapun. Itu semangat. Bunga, bagaimana menurutmu? Aku menikah ke keluarga ini belakangan. Aku tidak punya anak sendiri. Fajar kehilangan ibunya sejak kecil. Aku merawatnya seperti anakku sendiri. Aku rela melakukan apapun. Aku datang ke rumahmu hari ini untuk 2 hal. Pertama, menemukan pelaku yang meracuni Fajar. Kedua, mengadili keluarga Fajar atas kejahatan mereka. Nyonya Stella,
Maksudmu anakku disakiti seseorang? Apa maksudnya mengadili kejahatan? Saat Fajar datang kepadaku, ia telah diberi secangkir anggur beracun. Siapa yang mengirim anggur tadi malam? Tadi malam, adik laki-lakiku mengirim sebotol anggur dari perkebunan. Vincent, apa maksudmu? Maksudmu aku meracuni anakmu? Kenapa kamu marah? Aku hanya menyampaikan fakta. Vincent, berlutut di depan gadis kecil seperti ini, memalukan. Kalau dia benar punya kemampuan, biarkan dia mencari pelakunya sendiri. Entah dari mana kamu dengar keponakanku dirawat di rumah sakit, tapi kalau kamu mencoba mengambil keuntungan, kami akan buatmu menyesal. Baik, kalau begitu aku akan selesaikan tugas kedua yang dipercayakan Fajar kepadaku. Ini dokumen yang aku sembunyikan. Apa yang terjadi pada Fajar pasti terkait bukti yang tertulis di dokumen ini, bukan? Tapi pelakunya mencari di setiap brankas di rumah dan tidak menemukannya. Itu sebabnya mereka marah dan mencoba membungkamnya. Siapa sangka dokumen penting seperti itu disembunyikan tepat di ruang tamu. Pintar bersembunyi di tempat terbuka. Sayangnya, itu membuat mereka terbunuh. Kamu tidak ingin tahu bukti apa yang ada di sini. Karena kamu ingin aku mencari pembunuhnya langsung. Kenapa tidak biarkan anggurnya bicara sendiri? Aku akan memberi semua orang di sini satu kesempatan terakhir. Akui, dan aku akan memperlakukanmu dengan lunak. Ayolah, Guru Stella, kami tidak bersalah. Tes saja sesukamu. Baiklah. Ini anggur yang diminum Fajar tadi malam. Hanya pembunuhnya yang akan keracunan. Kalian masing-masing minum seteguk. Tipu muslihat apa ini? Mau meracuni kita semua? Aku akan minum. Kepala pelayan, bawa semua pelayan ke sini. Semua minum seteguk. Aku tidak mau minum. Aku tidak percaya pada wanita ini. Apakah itu tidak percaya atau takut? Kamu minum. Minumlah, Bu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Hanya seteguk. Lihat, yang lain baik-baik saja. Jangan diminum. Vito, kamu. Vito, Berhenti minum. Aku mengakuinya. Aku yang melakukan semuanya. Kalau mau menangkap seseorang, tangkap aku. Dasar sayang kecil. Fajar adalah keponakanmu sendiri. Terus kenapa? Kau? Aku akan memukulmu sampai mati. berhenti memukulnya. Vincent, jangan pukul dia. Ini semua salahku. Bunga, aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kau mengkhianatiku? Kamu tua, kamu tua. Aku biarkan kau memukulku? Akulah yang meracunimu? Vito tidak ada hubungannya dengan ini. Ayo, pukul aku. Kamu benar-benar orang suci. Dasar bajingan tua. Serigala berbulu domba, tidak tahu malu. Berapa umurku? Berapa umurmu? Kami terpaut 25 tahun. Kau, dasar orang suci tak tahu malu. Kamu munafik, serakah dan penuh nafsu. Istrimu bahkan belum seminggu meninggal. Kau gunakan jabatanmu untuk mengambilku secara paksa. Tapi di mata dunia luar, kau terus membangun citra seorang duda yang berduka. Kau, diam. Aku sudah muak. Vincent, kamu yang paling munafik, munafik. Kau tahu aku punya pacar? Mengancam nyawa keluargaku untuk memaksaku menikahimu. Yang kau inginkan hanyalah tubuh muda. Itu saja. Apa kau tahu siapa yang kau pisahkan? Yang kau pisahkan adalah hubungan saudaramu sendiri. Tidak mungkin. Vito, katakan padanya. Vincent, kamu hebat ya. Kau ambil wanita saudaramu dan menikahinya. Saat aku menjadi tua, kau pergi dan memelihara wanita yang lebih muda. Kau menjijikkan. Nona Stella, sekarang aku lihat. Kenapa keluarga Fajar tidak bisa menyambutmu dengan baik? Tempat ini penuh dengan kekotoran.
Aku tahu benar-benar tidak ada apa-apa tentang mereka. Guru Stella, nilailah aku jika kau harus. Ini semua hanya balas dendamku. Ini bukan salah Bunga. Akulah yang haus kekuasaan. Aku menginginkan keluarga Fajar posisi sebagai yang berkuasa. Ini tidak ada hubungannya dengan Bunga. Aku memaksanya. Pencinta tak beruntung, tersesat. Dulu, Bunga dipaksa menikah ke dalam keluarga. Untuk melindungi posisiku sendiri, aku tidak berani memberitahu kakakku. Tapi setelah Bunga masuk, kakakku menjadi pelin-pelan. Bunga selalu sedih. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu. Aku dibutakan oleh kekuasaan. Aku terus berpikir, jika aku yang berkuasa di keluarga Fajar, aku tidak akan pernah membiarkan wanitaku menderita. Vito, Lalu aku dengar, keponakanku Fajar mengetahui beberapa hal tentang keluarga Fajar. Aku kira dia mengetahui tentang Bunga dan aku. Jadi aku berpikir untuk membungkamnya, mengikuti arus, dan mungkin bahkan mengambil alih grup Fajar. Aku tahu benar-benar tidak ada apa-apa tentang mereka. ya. Fajar tidak tahu apa-apa tentang kalian berdua. Apa? Jadi apa isi file itu? Tentang apa? Kau tidak lebih dari pisau untuk pembunuhan, bidak di papan catur, dan ikan di talenan. Silakan, Fajar. Apa isi file ini? File ini berisi bukti yang aku kumpulkan tentang grup Fajar korupsi dan suap. Mencakup pekerja yang di PHK, subsidi yang digelapkan, polusi pabrik, dan klaim kanker pekerja, keberadaan 10 miliar rupiah. Sebagian besar adalah ulah ayahku. Apa? Lalu kau benar-benar ingin menghancurkan bukti ini? Aku membawa file ini kepada ayahku, berharap dia menyelesaikannya dengan baik. Tidak peduli bagaimana dia menebusnya, setidaknya dia harus memberi karyawan itu kepastian. Tapi kami mengalami pertengkaran besar. Filosofi manajemen kami tidak sejalan. Orang-orang yang ingin kau mati. Bukan hanya ibu tiri dan pamannya. Juga, demi 10 miliar rupiah, Vincent siap membiarkanmu mati. Uang telah membutakannya sejak lama. Vincent tidak akan menyakiti putranya sendiri. Bagaimana mungkin dia? Dia hanya berpura-pura. Dia tidak peduli siapa pembunuhnya. Dia merasakan hal yang sama sepertimu. Selama surat kematian Fajar dikeluarkan, semua rahasia akan lenyap. Jadi malam ini, di ICU Fajar, 2 kelompok akan mencabut ventilatornya. 1 dikirim olehmu, dan 1 lagi akan dikirim oleh Vincent. Mahaguru, kedua kelompok pembunuh di rumah sakit itu, aku tangkap mereka. Hah, aku tidak tahu apakah Tuan Fajar akan bertahan melewati malam ini. Hentikan! Guru, kebencian telah membutakanku. Tolong, selamatkan Fajar. Aku bersedia menyerahkan diri dan mengaku. Mohon, Guru, aku akan mengaku. Tapi aku juga mohon agar Vincent menghadapi keadilan. Berhenti berpura-pura, Vincent. Sudah kubilang, hidup atau mati putramu terserah padamu. Namun kau tetap mengirim orang. Karena kau tidak ingin dia hidup, maka akulah yang akan menjaganya tetap hidup. Vincent Sterling, kau dikuasai oleh nafsu tak terkendali, buta oleh nafsu akan kekuasaan, keserakahan yang tak terpuaskan, membunuh seorang arhat. Mereka yang melakukan dosa-dosa ini akan menderita kutukan abadi. Apa kau mengakuinya? Saya mengaku. Vito Sterling, Bunga Sterling. Kau terbutakan oleh kemarahan dan kebodohan, dan telah melanggar sumpah untuk tidak membunuh. Menarik diri dari ambang, tapi sudah terlambat. Aku ingin kau berkultivasi selama 10 kehidupan, dan bereinkarnasi sebagai manusia. Apa kau mengakuinya? Saya mengaku, panggil dokter. Sekarang, Tuan Fajar sadar, dosa besar. Keadilan ilahi sudah jelas. Nasibmu hari ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Setelah mati, hadapilah hukumanmu.
Vincent Sterling, kamu diduga melakukan pembunuhan berencana, operasi bisnis ilegal, dan penggelapan pajak. Kami sekarang secara resmi melakukan penangkapan terhadapmu. Stella Vance. Kenapa tubuhku menjadi semakin transparan? Apa aku bisa kembali? Fajar Sterling, semuanya sudah berakhir. Kita kembali ke rumah sakit sekarang. Kau harus kembali ke tubuh fisikmu sendiri dan hidup kembali. Apa kau siap? Aku siap. Langit dan bumi yang tak terbatas, tatanan yang hidup dan yang mati, dilindungi oleh pahala. Roh kembali ke tubuh. Pemandu siang hari, hidup dan mati ditentukan oleh pikiran. Perintah. Detak jantung pulih, tekanan darah normal, napas stabil, semua tanda vital kembali normal. Keajaiban. Ini keajaiban medis. Pengembalian roh berhasil. Kamu akhirnya hidup kembali. Nyonya Stella, Anda sadar. Sadar sepenuhnya. Semua tanda vital normal, pulih sepenuhnya. Tuan Fajar, Anda baru saja bangun. Anda harus istirahat di tempat tidur. Saya baik-baik saja. Saya punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada Nyonya Stella. Semua keluar, tolong. Nyonya Stella, saya ingin minta tolong. Saya harap Anda setuju. Silakan. Saya tidak punya beban apapun, saya ingin mengikuti Anda. Dan belajar ilmu mistik, membimbing roh yang berpahala, melakukan perbuatan baik, dan mengumpulkan pahala. Kamu baru saja bangun. Kamu harus istirahat dan pulih. Urusan magang bisa ditunda lain hari. Keluargaku hancur. Aku sendirian sekarang, tanpa beban apapun. Aku sudah melihat jalan yang hidup dan yang mati, dan aku tahu karma itu nyata. Aku ingin belajar keahlianmu, menjadi muridmu, membimbing yang saleh bersamamu, menyelesaikan dendam, berkeliling dunia, dan berbuat baik serta mengumpulkan pahala. Muridku Markus dulu mirip denganmu. Seorang manusia biasa. Aku sudah hidup 300 tahun, dan dia satu-satunya muridku. Dia meninggal dunia belum lama ini. Aku melihatnya mati. Aku belum bisa move on dari kesedihan itu. Kalau begitu, aku tidak akan menjadi muridmu. Aku akan menjadi asistenmu. Pekerjaan ini sangat berbahaya. Mengantar yang hidup di siang hari, mengantar hantu di malam hari, dan melawan roh jahat. Kamu bisa mati kapan saja. Apa kamu tidak takut? Aku tidak takut. Aku memiliki pahala besar, memiliki niat baik, dan rela menegakkan keadilan ilahi untuk menebus kesalahan masa lalu keluargaku. Aku akan menggantikan Markus, merawatmu dengan baik, dan mengikuti semua pengaturanmu. Ingin menjadi muridku tidak semudah itu. Aku punya 3 ujian untukmu. Jika kamu bisa melewati semuanya, aku akan menerimamu sebagai murid. 3. Aku setuju 30 pun. Silakan, Nyonya Stella, mulailah. Pertama, pulihkan kesehatanmu dan ikut denganku selama sebulan, hujan atau panas, siang dan malam, tanpa istirahat. Kedua, patuhi aturan alam dengan ketat, jaga rahasia alam baka di siang hari, dan jangan bunuh roh sembarangan di malam hari. Ketiga, lepaskan status kayamu, tahan penderitaan, dan abdikan dirimu untuk berbuat baik. Aku setuju semuanya, aku tidak akan mengingkari janjiku. Bagus, aku akan mengingatnya. Kembali ke kamarmu dan istirahat. Setelah kamu pulih total dan keluar dari rumah sakit, temui aku di kediaman Stella. Terima kasih, Bos. Jangan panggil aku bos. Hanya setelah kamu lulus ujian. Aku pergi sekarang. Terima kasih telah merawatku selama ini. Saya harus lulus ujian.
Setelah Markus pergi, aku sendirian. Fajar memiliki pahala besar dan kita terhubung. Mungkin dialah penerus terbaik. Wah, Tuan Fajar, Maha Guru sudah menunggumu. Silakan masuk. Nyonya Stella, saya sudah pulih sepenuhnya. Saya siap ikut denganmu kapan saja. Bagus. Ingat, mobil kita, di siang hari, adalah taksi biasa untuk mencari nafkah. Di malam hari, itu kereta jenazah roh untuk mengantar hantu mengumpulkan pahala. Aturan tidak boleh dilanggar. Pikiranmu harus tetap teguh. Hanya pandu mereka yang memiliki pahala sempurna. Ini aturan yang tak tergoyahkan. Siap. Aku tidak akan pernah melanggar aturan. Bagus. Mulai malam ini, kamu akan ikut denganku. Kamu akan menjalani uji coba 1 bulan. Jika kamu bisa bertahan dengan kondisi pikiran yang teguh, maka kamu akan bekerja untukku. Aku akan menjalaninya. Penjemputan pertama malam ini. Kita menjemput seorang guru pensiunan. Dia mengajar sepanjang hidupnya. Murid-muridnya dari seluruh dunia. Pahala sempurna. Kita akan mengantarnya dalam perjalanan terakhirnya. Guru, apa yang harus aku lakukan? Duduk di samping. Dan belajar mengamati dendam. Bedakan pahala. Tenangkan roh. Lihat bagaimana aku memandu roh. Ingat, jangan bicara sembarangan. Jangan ganggu roh. Nyonya Stella. Terima kasih, Nyonya. Anda terlalu baik, Pak. Sepanjang hidup Anda berbuat baik. Anda pantas mendapat berkah ini. Silakan masuk. Aku akan membantu Anda menyeberang. Lewat sini, Pak. Kamu punya potensi spiritual, Nak. Kamu cocok menjelajahi alam orang mati. Terima kasih. Aku hargai itu. Makasih. Bos, setelah bepergian jauh bersamamu, aku masih penasaran tentang Chloe Bennet dan cerita mereka. Apakah hantu itu benar-benar ada? Sebenarnya, tidak ada hantu. Dan manusia juga tidak bisa melihat hantu. Lalu apa yang tadi itu? Hanya manifestasi dari ikatan yang tersisa. Kalau soal roh pendendam yang menampakkan diri, itu hanya ilusi yang aku tanam untuk keluarga Zaki. Jadi tujuan utamamu adalah agar keluarga Zaki menghadapi keadilan. Ya. Fajar berhasil melewati uji coba 1 bulan. Kau memiliki pikiran yang teguh. Kau patuhi aturan dengan ketat. Kau memiliki potensi spiritual dan hati yang baik. Mulai hari ini, aku resmi menerimamu sebagai murid langsungku. Aku memberimu nama Dharma, Clemens. Guru, muridmu, Clemens, memberi hormat kepada guru. Bangunlah. Kau akan menggantikan posisi Markus. Mulai sekarang, kau akan berbuat baik dan mengumpulkan pahala bersamaku. Nyonya Stella, selamat mendapatkan murid yang berharga. Clemens memiliki pahala besar. Dia adalah pemandu alami. Aku telah mengirim hadiah ucapan selamat ke kediaman Stella. Maha Guru, semua ini dikirim oleh Raja Dunia Bawah. Dia juga berkata, selamat. Selamat menerima murid, Nyonya Stella. Selamat, Tuan Muda Clemens. Tunggu, bukankah Stella berkata dia tidak menerima murid? Lalu kenapa dia menerima 1? Direktur, kau bilang padaku sebelumnya naskah ini berpusat pada pria, jadi aku mengambil peran itu. Jadi kenapa aku muncul terlambat? Oh, Mia, naskah selalu bisa diubah. Mengubah naskah? Siapa yang setuju mengubah naskah? Nona Mia. Para produser memberikan saya naskahnya dan bersumpah kepada saya bahwa di acara ini, saya adalah pemeran utama pria. Tetapi para produser memberikan saya peran utama, dan tanpa ketenaran saya, siapa yang akan memberikan Anda anggaran sebesar itu? Direktur, katakan padaku. Oh, soal konten, kita bisa bicarakan apa saja. Bisa dinegosiasikan. Kalau bisa dinegosiasikan, ubah saja. Awalnya kamu bilang ada hantu, lalu kamu bilang tidak ada hantu sama sekali. Apa itu masuk akal? Keterbatasan media. Dan juga, ayolah, saya pemeran utama pria. Masuk terlambat, baiklah. Tapi kenapa tidak ada plot romansa? Kenapa saya jadi muridnya?
Bukankah saya harus punya latar belakang khusus, menjadi bosnya, lalu dia jatuh cinta padaku? Wah, Nona Mia. Tolong hormati alur ceritanya. Oke. Saya pikir perubahannya bagus. Saya sarankan kita ke arah pemeran utama wanita sedikit lagi. Jadi cukup berdebatnya. Kita akan mulai syuting. Mari kita semua rukun, oke? Maaf, kalian berdua. Ada konstruksi jalan di depan, fan artis tidak bisa lewat sini. Jadi saya akan panggilkan taksi untuk kalian berdua untuk mengantar kalian ke lokasi syuting. Tapi ini mobilku. Teman-teman, ini bukan mobilnya. Bagaimana kalian masuk? Asisten memanggilkan taksi untuk kami, Pak Sopir. Jadi antarkan kami ke lokasi syuting. Tapi mobil ini tidak menuju ke lokasi syuting. Apa? Saya hanya penasaran. Bagaimana bisa kalian begitu saja membuka pintu mobil saya?